Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, hari ini Jumat 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Kita berada pada hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan umat muslim di dunia. Hari ini seluruh umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha, yakni hari raya yang di dalamnya dianjurkan kita untuk berudhiyah, yakni melaksanakan kurban. Dalam bulan Zulhijjah setidaknya terdapat dua peristiwa besar, dua syariat yang disyariatkan kepada umat manusia, wabil khusus umat muslim di dunia, yakni Hajjul Bait, pergi haji, dan udhiyah atau berkurban. Dalam ibadah haji maupun kurban, setidaknya terdapat nilai-nilai yang memang sangat relevan untuk kehidupan kita. Bahwa ada nilai spiritual yang terkandung dalam ibadah haji, dan juga ada nilai sosial yang terkandung di dalam ibadah haji dan kurban. Bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang memang sudah ada sebelum Rasulullah SAW. Bahwa haji min syara'il qadimah, yakni satu di antara syariat-syariat yang memang sudah ada lama sebelum adanya Rasulullah SAW. Bahkan diriwayatkan Nabi Allah Adam alaihissalam itu melaksanakan haji arba'ina sanah, selama 40 tahun masyian minal Hindi, berjalan dari India. Dan juga Ibnu Ishaq, beliau berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kecuali ia pernah berhaji. Sehingga ibadah haji merupakan ibadah yang memang sudah ada sejak zaman dulu dan merupakan amalan ibadah para nabi. Maka nilai spiritual daripada ibadah haji dan kurban adalah bagaimana kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekuatan. Maka ketaatan dalam ibadah haji dan kurban terikat dengan hukum-hukum syariat atau kaifiyah pelaksanaannya. Tetapi yang tidak kalah penting, ada nilai sosial yang memang perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan ibadah haji dan kurban ini. Maka setidaknya nilai sosial yang terkandung dalam ibadah haji, setidaknya ada dua hal yang memang bisa kita implementasikan dalam kehidupan modern saat ini. Yang pertama adalah al-musawah, yakni nilai persamaan. Nilai yang memang perlu kita implementasikan dan kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang individu muslim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang hamba berdasarkan jabatan, berdasarkan harta, berdasarkan strata sosial di masyarakat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang hamba berdasarkan ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Bahwa dari sini kita melihat
pada pelaksanaan ibadah haji, yakni tanggal 9 Zulhijjah, semua orang berpakaian yang sama, mengenakan kain ihram yang sama, warna yang sama, pakaian yang sama, duduk bersimpuh bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga lepaslah pangkat derajat sosial di masyarakat, karena semua menjadi satu dan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nilai sosial yang memang perlu kita tanamkan terkait dengan ibadah haji dan kurban dalam kehidupan kita saat ini, yakni nilai moderat atau nilai tawassut. Moderasi atau moderat adalah sifat pertengahan, di mana sifat ini lebih condong kepada keadilan. Moderat yang ada dalam ibadah atau dalam agama kita setidaknya terkandung dalam 3 aspek. Yang pertama pada aspek akidah, kemudian yang kedua pada aspek ibadah, dan yang ketiga pada aspek akhlak. Lalu apa sisi moderatnya, apa sisi moderasinya dalam masalah aspek akidah? Bahwa agama kita, di mana Nabi Allah Ibrahim dikenal dengan bapak monoteisme atau bapak tauhid, karena beliau yang menyebarkan tentang konsep tauhid pada umatnya, yakni di mana umatnya saat itu hidup di tengah-tengah masyarakat kaum pagan yang menyembah berhala. Lalu beliau mengajarkan tauhid atau monoteisme. Konsep tauhidullah, konsep mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah konsep teologi moderat, karena dia berada di pertengahan antara ekstrim kanan dengan ekstrim kiri, di mana ekstrim kanan ada orang yang percaya akan adanya Tuhan tetapi lebih daripada satu, yang kita kenal dengan konsep politeisme. Ada yang berada pada ekstrim kiri, yakni ada orang yang memang tidak mempercayai akan adanya Tuhan, sehingga konsep teologi Islam, yakni tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, merupakan konsep moderat. Dia berada pada pertengahan. Lalu kemudian bagaimana konsep moderat atau wasatiyah pada aspek ibadah? Yakni hal ini bisa kita implementasikan bahwa dalam keseharian terkadang kita dihadapkan dengan ikhtilaf pada masalah furu'iyah, pada masalah yang berkaitan dengan ikhtilaf daripada perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan satu ibadah tertentu. Maka pada sisi wasatiyah aspek ibadah, maka kedepankanlah sifat-sifat tasamuh, toleran akan adanya perbedaan pendapat. Maka mari yang kita tonjolkan adalah persamaan daripada apa yang memang kita mempunyai persepsi yang sama. Maka jangan kita kedepankan perbedaan yang nantinya itu akan meruncing dan berdampak terhadap ukhuwah Islamiyah kita. Maka sisi moderat pada aspek ibadah, mari sama kita menghargai satu sama lain tentang konsep pemahaman agama selama hal itu masih berada pada masalah furu'iyah. Kemudian yang terakhir pada masalah aspek akhlak. Sisi moderat kita pada masalah aspek adalah kita hidup di zaman ini yang penuh dengan sebarnya banyaknya fitnah-fitnah yang terjadi, yang melalui berbagai macam platform digital, media sosial, bertebaran berbagai macam fitnah. Maka sisi tasamuh, sisi wasatiyah yang perlu kita kedepankan pada aspek akhlak adalah kedepankan yakni tabayun, cross check terlebih dahulu. Janganlah kita mudah percaya dengan satu pemberitaan yang mungkin saja pemberitaan itu sebuah hoax. Maka yang perlu kita kedepankan pada era saat ini, yang dimana kita dihadapi dengan banyaknya tantangan-tantangan zaman dan banyaknya derasnya arus media sosial, maka kedepankan yakni sifat tabayun, yakni sifat cross check terlebih dahulu, sehingga tidaklah kita mengambil keputusan dengan singkat tanpa didasari dengan tabayun dan ilmu.
Maka Ashabul Aufiyah dimanapun antum berada hari ini dan pada hari ke depan, hari Ayyamut Tasyrik, maka mari sama ini menjadi momentum kita untuk bagaimana kita menelaah kembali, menghidupkan kembali nilai-nilai yang ada pada ibadah haji dan kurban. Dan juga sebagai penutup, ibadah haji adalah bagaimana kita mampu meneladani kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan kita mampu meneladani bagaimana kisah keluarga Nabi Muhammad SAW, sehingga ini juga bisa menjadi satu wadah dan introspeksi kita untuk sama kita peduli dengan keluarga kita. Mudah-mudahan kalam singkat ini menjadi satu nasihat untuk Al-Fakir pribadi dan juga untuk Ashabul Aufiyah yang menyaksikan di channel YouTube Al-Aufiyah. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.